Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murangkalih anu soleh sareng solehah. Wilujeng enjing oge ka Ibu Rama, oge ka anu ayeuna aya kesempatan kanggo nyarengan murangkalih diajar pangrumat basa Sunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten ieu Ibu tiasa nyarengan hidup sadayana kanggo ngalajengkeun diajar pangrumat basa Sunda. Alhamdulillah, pamugi sadayana dina kaayaan sehat walafiat tur Allah masihan kemudahan, masihan karinganan kana sadaya urusan anu bakal ku urang dilaksanakeun. Selamat pagi untuk semuanya. Senang sekali Ibu bisa menemani Ananda semua untuk belajar bahasa Sunda. Baik, tentu saja semuanya sudah siap ya. Aduh, kumaha damang sadayana? Apa kabar semuanya? Ibu berharap semoga kita semua ada sehat selalu ya. Nah, baik, kita lanjut pelajarannya. Sudah siap bukunya? Nah, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, kita buka halaman 18. Ini halaman 18. Ngajawab pangajak batur. Nah, titenan contoh kalimahna. Pangajak jeung jawabanna di handap ieu. Nah, Ibu akan membacakan contoh bagaimana ketika kita ngajawab pangajak batur. Apa ngajawab pangajak batur? Menjawab ajakan orang atau respon terhadap ajakan orang lain atau jawaban kita terhadap ajakan orang lain. Nah, contohnya Rian urang diajar babarengan yuk. Rian urang diajar sasarengan yuk. Nah, bagaimana kita menjawab kalimat pangajak di atas? Nah, jawabannya hayu kaleresan abdi ge teu acan. Ayo, kaleresan itu kebetulan. Atau kalau kita bilangnya qadarullah ya. Hayu kaleresan abdi ge teu acan. Hayu qadarullah atau kebetulan saya juga belum. Nomor 2. Vini ameng sondah sareng abdi yuk. Nah, jawabannya moal abdina bade ngerjakeun PR heula. Vini main sondah itu apa ya? Vini main sondah denganku yuk. Nah, enggak tidak saya mau mengerjakan PR dulu gitu. Nah, ketika kita menjawab ajakan orang lain, jawabannya ada 2, yaitu iya dan tidak. Sama seperti halnya bahasa Indonesia, jawabannya ada iya dan tidak. Begitupun dengan bahasa Sunda. Ada uhun, ada hayu dan moal. Hayu dan moal, ayo dan tidak. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Bere jawaban kana kalimah-kalimah pangajak di handap ieu. Gunakan bahasa nu lemes tur sopan. Nah, jadi bahasa Sunda itu ada 2, ada bahasa yang halus dan bahasa yang kasar. Bahasa yang halus biasa kita gunakan untuk bercakap dengan orang yang lebih tua, orang yang baru kita kenal, dan di lingkungan tertentu gitu. Tapi memang sebaiknya kita menggunakan bahasa yang halus. Ada bahasa kasar, itu biasanya digunakan untuk percakapan dengan teman sebaya. Tapi walaupun dengan teman sebaya,
ada baiknya kita pun berbicara dengan bahasa yang halus. Bahasa kasar di bahasa Sunda itu lebih sering digunakan untuk hewan ya, untuk mendeskripsikan hewan gitu, baru mungkin memakai bahasa kasar itu tidak masalah. Tapi ketika kita berbicara sehari-hari, sebaiknya memakai bahasa Sunda yang halus. Nah, kita kembali ke contoh. Urang diajar di rorompok yuk. Nah, ini taruhlah dia mengajak temannya untuk belajar berkelompok di rumahnya. Urang diajar di rorompok yuk. Urang mari belajar di rumahku yuk. Mungkin gitu maksudnya ya. Maksud dia ngajak temannya ini belajar di rumahnya. Nah, jawaban dia apa kira-kira? Melihat ekspresi wajahnya? Nah, sepertinya jawaban dia ya atau tidak ya? Hayu atau moal ya? Nah, karena sepertinya ekspresi wajah dia itu senang ya. Baik, sepertinya jawabannya hayu. Nah, kita jawab hayu. Boleh nggak kita mengajak menolak jawaban orang lain? Ajakan orang lain? Boleh nggak? Oh, boleh dong. Kita mau mengajak atau kita mau menolak ataupun mengiyakan jawaban orang lain itu boleh, tergantung pilihan dan keperluan kita. Jika kita menolak, sampaikan dengan baik ya. Hayu. Nah, kira-kira selanjutnya apa ya? Urang diajar di rorompok yuk. Hayu. Nah, kaleresan boleh apa aja jawabannya? Kaleresan abdi ge moal kamana-mana misalnya. Apa moal kamana-mana itu? Tidak akan pergi kemana-mana, misalkan dia tidak ada keperluan lain ya. Jadi diajak belajar di rumah orang, dia mau karena tidak akan pergi kemana-mana, tidak ada keperluan lain maksudnya. Urang diajar di rorompok yuk. Mari belajar di rumah yuk. Hayu, kaleresan abdi ge moal kemana-mana. Ayo, kebetulan aku juga tidak pergi kemana-mana. Nah, baik. Sekarang nomor 2. Urang ameng di bumi mira yuk. Jawabannya kira-kira hayu atau moal? Boleh jawab moal. Moal gitu. Maaf, moal. Kok kayak D ya? Masya Allah, kabar dulu ibu nggak punya penghapus. Tidak ada. Baik, coret aja ya di bawah, di sini. Moal gitu. Kaleresan abdi bade ka bumi nini gitu. Kita ulang. Urang ameng di bumi mira yuk. Ayo bermain di rumah Mira. Nah, jawabannya moal tidak kaleresan abdi bade ka bumi nini. Tidak kebetulan saya mau ke rumah nenek gitu. Nah, sekarang yang ini. Di halaman 19 ya. Ka sakola sareng abdi yuk. Nah, hayu. Hayu. Sasarengan tangtos langkung resep. Jadi ayo. Nah, ke sekolah sasarengan yuk, ke sekolah bersama yuk. Hayu sasarengan tangtos langkung resep. Ayo pergi bersama tentu lebih menyenangkan. Tangtos itu tentu ya, langkung resep lebih menyenangkan. Nah, yang kedua, nonton film kartun yuk.
Nonton film kartun yuk. Nah, jawabannya hayu. Kaleresan abdi oge seneng film kartun. Nah, jadi kalau nulis film bahasa Sunda itu kayak gini, film kartun nih. Nah gitu, kita ulang. Nonton ya, bukan nonton itu bahasa Sunda. Kalau orang Sunda bilangnya nonton film kartun yuk. Nah, jawabannya hayu. Kaleresan abdi oge seneng film kartun. Itu kalau kita jawabannya iya. Kalau tidak gimana? Tidak. Nah, karena saya mau menyapu dulu. Nah, gitu misalkan. Boleh seperti itu. Jadi kita mengiyakan ataupun menolak ajakan orang lain itu boleh. Nah, tapi sampaikan dengan baik dan benar. Nah, ini untuk dua ini, nomor 5 dan nomor 6. Silahkan dicoba ya. Dicoba saja, tidak perlu dikirimkan. Baik, kita buka halaman 20 ya. Nah, nyalin kalimah. Salin kalimah dihandap ieu ku aksara sambung. Benerkeun ejaan katu tanda bacana. Tulis dina buku pancen. Salin kalimat dihandap ieu ku aksara sambung. Salin kalimat di bawah ini pakai aksara tegak bersambung. Benerkeun ejahan, betulkan ejaannya. Katut itu dengan tanda baca berikut tanda bacanya. Tulis di buku. Nah, jadi tugasnya teman-teman menulis ulang, menyalin kata-kata ini. Ibu kasih nomor sampai nomor 5 aja ya. 4, 5. Nah, ditulis di buku tulis, disalin dengan huruf tegak bersambung, tulis di buku tulis, lalu nanti dikirim via Telegram atau via WhatsApp ke wali kelasnya masing-masing ya. Nah, baik. Kita buka lagi halaman 23. Nah, halaman 23. Ngalengkepan kalimah. Melengkapi kalimat. Pek lengkepan kalimah dihandap ieu. Ayo lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, ini sudah sebenarnya isinya sudah ada di atas nih. Ya. Kita tinggal memindahkannya saja ke sini. Saha nutos apa karena ieu kawih. Nah, tinggal ditulis saja di sini. Apal itu tahu. Siapa yang sudah tahu karena kawih ini? Nah, kawih itu lagu khusus orang Sunda ya, bahasa Sunda. Jadi namanya kawih. Dicobi. Nah, mangga geura dicobi kue. Nah, dicobi itu dicoba. Mangga itu silahkan, bukan buah ya. Mangga itu silahkan segera dicoba kuehnya. Jadi ini meminta untuk menyicipi kue. Mangga geura dicobi kue. Nah, dicontohan itu diberi contoh. Sok ngawihna dicontohan ku bapak. Ayo ngawihnya atau nyanyinya diberi contoh oleh bapak. Hormat itu sama hormat. Kasepuh mah kedah hormat. Kepada orang tua itu harus hormat. Terhadap orang tua itu harus hormat. Nah, tinggal ini dipindahin ke sini ya. Kakawihan itu ya, itu nyanyi khas bahasa Sunda. Barudak nuju kakawihan. Saha nami teh? Siapa namamu? Siapa namamu? Gitu. Saha nami teh? Cerik tuh nangis. Tong diheureyan si eta mah sok cerik. Jangan diisengin, diheureyan itu dibecandain. Jangan dibecandain atau jangan diisengin. Dia itu suka menangis. Nyarekan itu memarahi.
nyarekan memarahi. Nah, habat nyarekan kakuring. Kenapa marah ke aku? Kenapa marah kepadaku? Gitu. Ogoan. Ogoan itu manja, kolokan ya, kolokan. Budak ogoan mah sok bodoh. Anak manja itu anak manja biasanya bodoh. Tapi insya Allah enggak juga ya. Ya ini hanya kalimat ya. Nomor 10, labuh. Labuh itu jatuh. Jatuh. Budi labuh tina sepeda. Budi jatuh dari sepeda. Nah itu kalimatnya silahkan diisi nanti sendiri. Yang ini nggak usah difoto, hanya diisi saja. Nah baik, kita untuk terakhirnya kita baca yang ini, lentera guntur. Lentera gentur mangrupa salah sahiji karajinan masyarakat di Kacamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Lentera gentur dijieuna tina kuningan jeung bahan kaca anu warna jeung motifna khas. Jadi ini menceritakan tentang lentera gentur yang dibuat sebagai kerajinan dari Kabupaten Cianjur. Siapa yang dari Cianjur? Ada yang tahu dengan dua benda ini? Nah, ya. Baik, alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda parantos rengse. Alhamdulillah pelajaran bahasa Sunda sudah selesai. Oke, tekenging hilap dipidamel tugasna nyaeta halaman 20 di nomor hiji dudukan nomor 5. Baik, mudah-mudahan kalian semua bisa memahami. Pamugi hidup sadayana tiasa paham, tiasa ngartos karena naon anu parantos ku ibu diajarkeun dinten ieu. Baik, ibu tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasadayana.